Bapak sampaikan 15.800 ini sebenarnya cukup stabil. Tapi sebesar apa harapan rupiah mungkin bisa menguat lagi hingga akhir tahun 2024 nanti? Ya, kalau kita lihat dengan tadi ekspektasi bahwa Fed akan cut rate di second half 2024 di bulan Juni sekitar, saya cukup yakin untuk rupiah bisa menguat di second half ya, paling nggak setelah di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Karena kalau kita lihat memang demand di bulan kuartal kedua ini cukup besar, terutama untuk dividend payment, kemudian juga impor yang cukup besar. Tetapi di second half seharusnya cukup optimis dan kita bisa melihat rupiah di level 15.000. Jadi saya lihat kalau rupiah untuk penguatan rupiah di level 15.000 itu sangat terbuka untuk di second half 2024. Baik, penguatan menuju ke level 15.000 di second half 2024 menurut Anda ini akan didominasi karena inflow yang lebih banyak masuk begitu atau memang karena situasinya sudah lebih stabil mengingat kita juga mungkin nanti sudah terlihat siapa yang memenangkan pemilu tahun ini? Benar, jadi ada beberapa faktor. Kalau kita bedakan ada dua faktor utama. Yang pertama kalau dari Indonesia sendiri, kita lihat sebetulnya memang kuncinya adalah pemilihan presiden kemarin. Yang faktor yang ditunggu-tunggu, makanya tadi kalau kita lihat market masih wait and see sebelum pemilihan presiden. Tetapi dengan adanya kepastian siapa yang akan terpilih, terutama nanti setelah KPU menetapkan di bulan Maret, di akhir bulan Maret, itu akan memberikan kepastian lebih kepada investor untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah dari luar negeri, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi memang masih dari US dollar, di mana US masih Fed, kelihatannya data Amerika masih cukup strong. Tetapi kalau kita lihat ekspektasi di second half memang ada penguatan atau Fed sudah melakukan cut rate, menurut saya itu akan mendorong investor masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya juga, rupiah cenderung menguat setelah pemilu karena adanya kepastian. Ya, mungkin demikian. Baik, ini menarik Pak Hernaman. Bicara penguatan dolar, kalau kita berkaca di tahun 2023 lalu, ketika Bank Indonesia sudah jor-joran mengeluarkan instrumen investasi, ketika sedikit saja ada penguatan dolar indeks, lalu rupiah kembali lagi tergerus, bahkan waktu itu hampir menyentuh 16.000 kalau kita ingat di 2023 begitu. Dan kita mengingat di Amerika Serikat juga nantinya akan ada pemilu di November 2024 ini. Menurut Anda apakah ini akan mempengaruhi pergerakan dolar indeks yang mungkin tidak akan menguntungkan rupiah? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan dolar indeks itu karena terpengaruh data-data dari Amerika. Ya, begitu data Amerika kelihatannya strong, ekonomi masih strong, kemudian potensi juga kelihatannya rate akan stay. Tetapi kalau kita mengingat dari Fed juga sampaikan selalu sebetulnya higher for longer. Ya. Jadi untuk potensi suku bunga naik harusnya limited. Artinya ancaman terhadap dolar rupiah sebetulnya lebih terbatas. Karena ini kalau tidak interest rate tidak naik lagi, kalau tahun lalu memang interest rate kita lihat interest rate US memang naik signifikan, sehingga itu mempengaruhi dolar indeks. Kalau saat ini sebetulnya karena data-data Amerika yang masih cukup strong aja. Jadi bukan karena interest rate US naik. Kalau kita lihat juga dari US dollar deposit atau interest rate di US dollar, sebetulnya sekarang sudah cenderung turun dibanding tahun lalu. Artinya market sudah mulai membobot sebetulnya rate sudah at peak dan kecenderungan untuk kedepannya akan turun. Kemudian dengan investor asing juga apakah langsung akan serta-merta setelah pengumuman KPU pemilu ini satu putaran atau siapa yang memenangkan pemilu 2024 ini langsung capital inflow ini akan bisa kita rasakan atau menurut Anda tetap juga harus wait and see dulu? Kalau menurut saya pertama kalau di pasar modal sudah jelas. Kita lihat benar-benar capital inflow-nya sekitar 20 triliun, yang seperti saya sampaikan ya to date Februari ini. Untuk di obligasi, market tetap akan membobot dari US. Jadi kalau ketika data-data Amerika itu ternyata memang sesuai ekspektasi, artinya mulai melemah, dan interest rate cut harusnya akan segera terjadi, yang which is sekarang memang di bulan Juni, harusnya untuk inflow ke Indonesia cukup besar. Karena bagaimanapun yield di Indonesia masih cukup menarik untuk investor luar. Gitu. Baik, bagaimana dengan negara-negara peers kita? Kalau dibandingkan, apakah pasar keuangan kita lebih menarik? Ya, kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain, sebetulnya pasar keuangan kita cukup menarik. Karena kalau kita lihat data-data ekonomi kita juga sangat bagus.
Kalau kita lihat dari inflasi kita yang juga sudah terkendali, kemudian juga ekonomi growth kita yang masih di atas 5%, dan kemudian ekspektasi dari offshore investor itu memang positif terhadap Indonesia, apalagi mereka kadang mempertanyakan kapan Indonesia upgrade. Jadi ini menurut saya sangat positif, artinya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita itu direspon positif oleh investor dari luar. Seperti itu. Baik, bagaimana dengan salah satu hal yang juga paling penting di pemerintahan yang baru ini adalah jajaran kabinet begitu. Ya. Anda menilai sosok apa yang dibutuhkan untuk pasar keuangan, terutama untuk Menteri Keuangan yang mungkin akan menggantikan posisi Sri Mulyani nanti? Ya. Untuk Menteri Keuangan terutama ini yang mungkin market akan melihat siapakah pengganti dari Ibu Sri Mulyani ataukah tetap Ibu Sri Mulyani. Jadi menurut saya itu juga salah satu faktor penting untuk offshore investor melihat Indonesia. Jadi seperti itu menurut saya sih kuncinya adalah Menteri Keuangan yang bisa diterima oleh global. Gitu. Baik, untuk karakternya Anda melihat karakter apa yang sangat penting bisa diterima oleh global ini? Menurut saya kalau karakternya secara karakter artinya mereka Menteri Keuangan atau menteri yang open terhadap masukan atau kemudian pendapat dari luar juga. Sebetulnya maksudnya artinya mereka juga mengakomodir bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang betulnya bisa diterima, kemudian juga diterima oleh market di luar. Gitu. Seperti itu. Baik, dari segi kebijakan, kebijakan apa yang menurut Bapak harus menjadi fokus untuk jajaran kabinet, terutama Menteri Keuangan yang baru nantinya? Ya, kalau menurut saya, kalau sekarang adalah kebijakan yang berkelanjutan. Karena kalau kita lihat sekarang dari pemilihan presiden yang sudah berlangsung, sebetulnya market melihat bahwa kebijakan yang berkelanjutan itu diinginkan oleh market. Gitu. Artinya ketika kebijakan itu memang meneruskan dan positif terhadap Indonesia, investor akan membobot itu sebagai positif kebijakan yang positif. Baik, apa yang paling dibutuhkan para pelaku pasar di pasar keuangan Indonesia saat ini untuk mungkin bisa diimplementasikan oleh Menteri Keuangan yang baru nantinya? Menurut saya paling positif adalah sebetulnya kerjasama dengan antara Kementerian Keuangan kemudian dan Indonesia, terutama dalam menerbitkan instrumen atau mengelola kebijakan yang support untuk stabilitas nilai tukar.